Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini renungan saya ambil dari Lukas 9 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Itu firman Tuhan hari ini. Saudaraku, mengikut Tuhan itu bukan hanya soal percaya, tetapi juga soal menyangkal diri. Ini adalah bagian yang sangat tidak mudah, karena secara alami manusia itu cenderung ingin mengikuti keinginannya sendiri. Menyangkal diri bukan berarti kita tidak punya keinginan, tetapi kita memilih untuk menempatkan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi kita. Maka seringkali itu bisa diartikan begini, kita harus tetap sabar loh ketika kita ingin marah. Amin, saudaraku. Kita harus tetap mengasihi ketika kita ingin menyakiti balik karena kita disakiti. Amin, saudaraku. Kita tetap setia saat kita seringkali merasa lelah dan ingin berhenti. Dan kita tetap taat, meskipun kadang kita tidak mengerti kenapa kita harus tetap melakukannya. Yesus mengajarkan bahwa menyangkal diri adalah proses setiap hari. Katakan setiap hari, saudaraku. Menyangkal diri adalah proses setiap hari. Bukan cuma sekali, tapi tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Artinya, setiap saat kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita mau mengikuti keinginan kita sendiri, atau kita mau mengikuti keinginan atau kehendak Tuhan? Disitulah proses menyangkal diri dari hal-hal kecil. Kita milih kehendak Tuhan atau keinginan diri, sampai nanti di titik berkorban nyawa pun kita berani memilih kehendak Tuhan. Tapi dimulai dari hal kecil, saudaraku. Amin. Ya, salib yang kita pikul bukanlah penderitaan tanpa arti, tetapi proses yang membentuk kita menjadi lebih dewasa, lebih semakin serupa dengan Kristus. Semakin kita belajar menyangkal diri, semakin kita bebas dari semua keegoan diri kita, sampai kita tidak mudah lagi dilukai orang lain. Kita tidak mudah lagi tersinggung. Kita lebih mengasihi sesama kita. Beberapa waktu yang lalu di hari Minggu kemarin saya ajarkan di ibadah raya tentang Filipi 1 ayat 3-5. Itu berbicara tentang bagaimana kita bisa mengasihi orang lain di atas rata-rata. Bagaimana setiap kali kita mengingat orang lain, kita mengingat mereka dan kita membawa mereka dalam doa. Bukan hanya cuma ingatan yang bersih, tetapi sampai pada level kita mendoakan orang lain. Kita mengasihi dengan cara apa? Mendoakan mereka. Dan kita semakin peka terhadap suara Tuhan. Yang pada akhirnya, saudaraku, menyangkal diri bukan tentang kehilangan, tetapi tentang menemukan hidup yang benar di dalam Tuhan. Amin ya, saudaraku ya. Ini sesuatu yang indah. Sesuatu yang memang sulit dilakukan, tetapi itulah kekristenan yang sesungguhnya. Karena kekristenan itu bukan sekedar percaya kepada Yesus, tetapi harus mengalami kematian aku setiap hari. Dan masalahnya banyak orang ingin mengikut Yesus, tapi tidak mau kehilangan dirinya sendiri. Dan itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Mengikut Yesus berarti harus kehilangan hak hidupnya, karena hidupnya digantikan untuk mengiring Bapanya, menyenangkan Bapanya. Yesus tidak pernah menawarkan jalan yang nyaman. Yesus berkata dengan jelas, sangat jelas, bahwa menyangkal diri adalah syarat, bukan pilihan. Menyangkal diri adalah syarat, bukan pilihan. Tapi apa artinya menyangkal diri? Apa artinya menyangkal diri? Bukan sekedar menahan emosi
atau berbuat baik. Bukan loh saudaraku. Menyangkal diri adalah menolak seluruh kehendak pribadi yang memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini berarti tidak lagi hidup berdasarkan perasaan kita, tetapi kita hidup berdasarkan perasaannya Tuhan. Kita tidak lagi mengikuti ambisi-ambisi pribadi kita, dan kita tidak lagi mempertahankan ego kita. Karena selama diri kita ini masih menjadi pusat, maka Tuhan hanya menjadi pelengkap dalam hidup ini. Inilah tragedi banyak orang percaya, saudaraku. Mereka membawa Tuhan masuk ke dalam hidupnya, tetapi tidak pernah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan akibatnya, saudaraku, hidup mereka tetap dikendalikan oleh keinginan untuk dihargai, kebutuhan untuk diakui, dorongan untuk membela diri, keengganan untuk disakiti. Itu sakit, akhirnya jadi sakit hidupnya. Coba ya, kalau orang masih hidup keinginan untuk dihargai, gak akan dia hidup untuk Tuhan. Karena penghargaan bukan dikasih ke Tuhan, untuk dia. Itu banyak terjadi. Kebutuhan untuk diakui. Ya harus aku, bukan Yesus, tapi aku. Bukan Bapa, tapi aku. Aku yang sudah capek kok. Aku yang harus dapat pujian, diakui. Ngerti ya saudaraku? Ini banyak terjadi, tapi kita tidak sadar seringkali. Pelayanan ini jalan karena aku loh. Aku dan akunya itu besar. Itu yang jadi masalah, saudaraku. Ini tragedi banyak orang percaya. Ini tragedi banyak pendeta. Ini tragedi banyak pelayan Tuhan, aktivis, jemaat. Banyak begini. Itu kalau gak ada aku, ambruk tuh gereja. Itu kalau bukan aku, gak berdiri sampai hari ini tuh gereja. Itu kebutuhan untuk diakui. Padahal dia lupa. Semua datangnya dari Tuhan loh. Bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Melalui dia. Kalau Tuhan gak melalui dia pun, Tuhan bisa pakai orang lain, melalui orang lain. Untuk pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Hati-hati loh saudaraku. Kadang kita ini terlalu narsis, terlalu percaya diri, terlalu bangga diri, seakan-akan itu karena kebutuhan untuk diakui itu seringkali menyelinap dalam diri kita. Betul apa enggak saudaraku? Coba renungkan. Kadang kalau di pelayanan, coba ya, kita ada puluhan tahun kan masuk dalam pelayanan. Dulu kita masih belum sadar kebenaran, kita kan bodoh kan masih seringkali. Kita kalau selek di pelayanan, kita mesti ngomongnya apa? Coba gak ada aku. Mana bisa itu pelayanan. Itu kita tanpa sadar keluar dari diri kita. Kenapa? Dorongan untuk membela diri. Dia tahu diri kita tahu diri kita salah, tetapi kita seakan-akan, gak ada aku, gak bisa itu. Coba saudaraku. Kenapa? Karena kita masih sakit. Kita masih belum mematikan aku dalam diri kita. Betul apa enggak sih? Konflik apapun di rumah tangga, di pekerjaan, di pelayanan di gereja lokal, di pertemanan, di organisasi apapun yang kita join, itu semua karena kita tidak mau mematikan aku. Lah itu repot. Semua ini bukti bahwa aku belum mati. Padahal saudaraku, Injil menuntut sesuatu yang radikal. Injil menuntut bukan untuk memperbaiki akunya, tetapi mematikan akunya, menyalibkan aku. Ingat ya saudaraku ya. Jadi manusia lama itu bukan didandani, bukan diperbaiki, tapi dimatikan. Itu maunya Injil mengajarkan begitu. Jadi salib bukan simbol, sekedar simbol penderitaan. Tetapi salib adalah alat kematian. Artinya apa? Setiap hari kita harus berani berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Di kalimat ini boleh dikatakan, aku harus mati, Yesus harus hidup dalam diriku. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, aku harus semakin kecil, Yesus semakin besar. Artinya apa? Manusia lamaku harus semakin dimatikan, dikecilkan dan dimatikan. Yesus semakin dibesarkan dan dihidupkan dalam hidupku.
Ini proses yang menyakitkan. Karena Tuhan akan membawa kita kepada situasi-situasi di mana aku kita ini diserang. Contohnya apa, pastor? Kita diperlakukan tidak adil. Lah, aku kita ini kan bergejolak. Ketika kita tidak dimengerti, lah aku kita ini kan mulai berontak. Ketika kita tidak dihargai, waduh ini. Wah ini, apalagi kalau kita punya contoh ya, kita punya uang, kita bisa support pelayanan, kita support A, B, C. Kemudian pimpinan dari pelayanan itu seakan-akan tidak menghargai kita. Wah, aku kita itu bisa minta makan itu, bergejolak ria itu. Wah, disitulah saudaraku, saya cuma mau katakan, untuk melihat apakah kita tetap mempertahankan aku atau menyerahkannya itu kelihatan. Bagaimana kita merespon? Wah, bergejolak. Wah, ngeri saudaraku. Itu yang saya mau katakan, saya mau share pada pagi hari ini. Pelayan Tuhan yang sejati adalah orang yang sudah kehilangan dirinya. Katakan amin saudaraku. Dia tidak lagi hidup untuk membela diri. Karena tidak ada lagi diri yang perlu dibela dan dipertahankan. Amin. Semoga para pelayan Tuhan Rehoboth Semarang mendengar ini semua dan renungkan kalimat saya ini. Yang ada hanya satu, dengar baik-baik. Kehendak Tuhan digenapi dalam hidup kita. Titik, tidak ada yang lain. Amin. Amin. Jadi kalau hatimu dan hatiku masih bergejolak ria, kalau ada sesuatu yang meleset dari keinginan kita, berarti ada yang belum mati itu. Keakuan kita masih belum mati. Semoga renungan ini menyadarkan kita dan mempersiapkan kita menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Selamat pagi saudaraku. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you.